Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Baiklah, kita mulai. Hai, apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat, namun kalian belum tahu lokasinya di mana? Lalu, alat bantu apa yang bisa membantumu menemukan lokasi? Siapa yang kita minta bantuan kalau kita tidak tahu harus kemana? Peta, benar. Aku peta. Kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari peta. Peta dalam bahasa Inggris adalah map. Kata map berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti kain penutup meja. Secara istilah, peta diartikan sebagai lembaran tentang gambar sebagian atau seluruh atau bentuk permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Perhatikan tanda panah merah. Lebih jauh, mari kita mengenal komponen peta. Komponen peta ada judul, ada insert, ada penunjuk arah, ada simbol, ada legenda, ada sumber peta, ada tahun pembuatan. Komponen peta yang pertama adalah judul. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan huruf cetak. Semua menggunakan huruf besar dan simetris. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah skala. Skala ini adalah mencerminkan isi dan menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Sekarang kita belajar tentang menghitung skala. Perhatikan kotak ini. Kotak yang pertama adalah rumus untuk mencari skala peta. Kemudian, kotak yang kedua ini adalah rumus untuk mencari jarak di peta. Kotak yang ketiga adalah cara mencari jarak yang sebenarnya. Perhatikan contoh yang pertama. Ini adalah contoh soal untuk menentukan skala pada peta. Jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 250 km. 250 km kita jadikan ke cm, menjadi 25 juta. Lanjut, bila jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 10 cm, jadi senti ini adalah jarak pada peta. Pertanyaannya, berapakah skala yang digunakan pada peta tersebut? Maka kita menggunakan rumus yang pertama. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak yang sebenarnya. Jadi jarak yang sebenarnya adalah 10 cm kita letakkan di sini dibagi atau dibandingkan dengan 25 juta. Menghasilkan 1:2.500.000. Kemudian contoh yang kedua adalah cara menentukan jarak yang sebenarnya. Jarak antara kota K dan kota L pada sebuah peta adalah 5 cm. Bila peta tersebut memiliki skala 1:200.000, lalu berapa jarak sebenarnya antara kota tersebut? Maka kita menggunakan rumus yang ketiga. Jadi, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikalikan skala. 5 cm yang merupakan jarak pada peta dikalikan dengan 200.000 cm. Hasilnya adalah 1 juta cm atau 1 kilometer. Kemudian contoh soal yang berikutnya adalah cara menentukan jarak pada peta. Yang ini kita menggunakan rumus yang kedua, yang ini. Yaitu,
Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. 5 juta cm merupakan jarak sebenarnya. Ini tadi 50 km ini dijadikan dulu ke cm menjadi 5 juta cm. Kemudian dibagi dengan skalanya 100.000, maka menghasilkan 50 cm. Untuk yang berikutnya, kita akan belajar menghitung skala berdasarkan garis kontur. Perhatikan, mencari skala menggunakan Ci. Ci ini adalah selisih dua garis kontur dikalikan dengan 2000. Ini sudah rumusnya. Perhatikan contoh yang pertama. Sebuah peta topografi di mana diketahui memiliki jarak antar garis kontur sebesar 20 meter. Maka berapakah skala pada peta tersebut? Berarti jarak antar garis kontur adalah 20 meter, ini merupakan Ci. Diketahui Ci sama dengan 20 meter, maka mencari skala Ci dikalikan 2000. 20 tadi dikalikan 2000 menghasilkan 40.000. Jadi skalanya 1:40.000. Contoh yang kedua, menggunakan rumus pada kotak yang sebelah sini, yaitu mencari kontur interval. Diketahui pada gambar berskala 1:40.000. Lalu, berapakah kontur interval dari peta topografi di atas? Oke, caranya adalah, perhatikan rumus yang di sini, kita tarik ke sini, 1/2000 dikali skala peta. 1/2000 kali 40.000 menghasilkan 20 meter. Jadi, kontur interval peta topografi di atas adalah 20 meter. Kemudian, cara yang lain, skala bisa didapatkan dengan membandingkan dengan peta lain yang sama memiliki skala yang berbeda. Ini adalah rumusnya. P2 adalah penyebut skala pada peta yang dicari skalanya. J1 adalah jarak antara dua titik pada peta yang berskala. J2 adalah jarak antara dua titik pada peta yang tidak memiliki skala. P1 sama dengan penyebut skala pada peta yang telah memiliki skala. Mari kita perhatikan contoh ini bersama-sama. Diperhatikan. Sebuah peta wilayah Kecamatan Majapahit tidak mencantumkan informasi skala. Untuk mengetahui skala peta tersebut, kemudian Roni membandingkan dengan peta Kecamatan Majapahit yang lain yang ada informasi skalanya. Dari hasil perbandingan diketahui jarak antara dua titik pada peta yang tidak berskala tersebut adalah 2 cm. Sedangkan pada peta berskala 1:100.000. Jarak antara dua titik yang sama adalah 5 cm. Maka, berapa skala peta yang belum mencantumkan informasi skala tersebut? Mari kita perhatikan lagi jawaban di sebelah sini. Ya, diketahui J1-nya 5 cm, J2 2 cm, P1-nya adalah 1:100.000. Berarti yang ditanyakan adalah P2. Kita gunakan rumus ini, kita tarik ke bawah. P2 sama dengan J1 dibagi J2 dikali dengan P1. 5 dibanding 2 kali 100.000. 5 dibanding 2 adalah 2,5 dikali 100.000, hasilnya adalah 250.000. Jadi, skala pada peta yang belum mencantumkan informasi skala tersebut adalah 1:250.000. Oke ya. Kemudian, selanjutnya adalah mencari kontur pada titik tertentu. Ini rumusnya. D1 dibagi D2 dikali dengan kontur interval. D1 adalah jarak titik B ke titik C pada peta. D2 adalah
jarak titik A ke titik C pada peta. Contoh, mari kita perhatikan. Jarak antara kota O sampai kota P pada peta 8 cm. Perhatikan, ini pada peta. Dan jarak P sampai Q sama dengan 3 cm. Ini digambarkan pada gambar ini, gambar di bawah ini. Jadi antara O dan P, ini ke sini, 8 cm. P dan H ke sini, ini 3 cm. Lalu kita akan mencari ketinggian dari Q. Maka PQ dibagi dengan OP jarak keseluruhan dikali dengan kontur interval. Kemudian ditambah dengan ini didapatkan dari sini. Jadi 3 dibagi 8 dikali 40 ditambah dengan 900. 3 dikali 40 menghasilkan 120 dibagi dengan 8, kemudian ditambah dengan 900. 120 dibagi 8 menghasilkan 15, kemudian ditambah dengan 900 hasilnya adalah 915. Jadi Q berada pada ketinggian 915. Kemudian mencari beda tinggi dalam satuan persen. Perhatikan rumusnya, kemiringan lereng sama dengan beda tinggi dibagi dengan jarak sebenarnya dikalikan dengan 100%. Contoh soal, diketahui titik kontur X berketinggian 335 meter dan titik Y berketinggian 235 meter. Jarak antara X dan Y pada peta dengan skala 1:50.000 adalah 4 cm. Lalu berapa persen kemiringan lereng X dan Y? Cara menjawabnya adalah masukkan rumusnya. Untuk mengetahui beda tinggi berarti antara X dikurangi dengan Y menghasilkan 100 meter. Kemudian dijadikan ke sentimeter, 100 meter dijadikan ke senti menjadi 10.000 senti. Jadi, jarak X dan Y pada peta itu menunjukkan 4 cm. Jarak sebenarnya jarak dikalikan dengan skala. Jaraknya tadi 4 cm, kemudian 50.000 ini diambil dari sini. Dari skalanya, maka 4 dikali 50.000 menghasilkan 200.000 cm. Didapatkan kemiringan lereng X sampai Y adalah beda tinggi. Beda tinggi didapatkan dari sini tadi. Dibagi dengan jarak ini dihasilkan dari sini. Dikali 100%. Maka 10.000 dibagi 200.000 dikali 100% menghasilkan 5%. Menunjukkan bahwa kemiringan lereng sebesar 5%. Kemudian, melakukan perbesaran dan pengecilan. Peta menggunakan metode grid. Menentukan daerah yang akan digambar, misalkan menggambar peta Pulau Jawa. Diketahui peta aslinya 1:15 juta berukuran 40 kali 30 cm. Menentukan pembesaran atau pengecilan gambar. Yang dilakukan pertama adalah jika skala daerah yang akan digambar menjadi 1:7.500.000, ini berarti peta skala diperbesar 2 kali dan ukuran peta diperbesar 2 kali menjadi 80 kali 60 cm. Jika skala daerah yang akan digambar menjadi 1:30 juta, ini berarti skala peta diperkecil 4 kali dan ukuran peta diperkecil 4 kali menjadi 20 kali 15 cm. Baiklah, kita lanjut kepada komponen yang selanjutnya, yaitu orientasi. Mari perhatikan gambar ini.
Merupakan petunjuk arah adalah tanda pada peta yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, barat, atau arah-arah yang lainnya. Kemudian komponen peta yang selanjutnya ada simbol. Simbol merupakan tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Ini ada simbol titik, ada simbol garis, seperti ini. Contohnya adalah sungai, jalan, rel, batas wilayah. Ada juga simbol area, seperti ini gambarnya. Ini biasanya mewakili suatu luasan tertentu, misalkan danau, rawa, gurun, dan hutan. Komponen yang selanjutnya ada legenda. Legenda ini berisi tentang keterangan semua simbol yang ada di peta. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis ini menunjukkan posisi absolut suatu wilayah. Posisi absolut sudah kita pelajari di bab yang pertama. Kemudian ada garis tepi. Ini gunanya meletakkan angka-angka astronomis. Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa peta tersebut bukan hasil rekaan dan dapat dipercaya, serta masih cocok atau tidak untuk digunakan pada masa sekarang atau sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama. Kemudian insert menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya. Berfungsi menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Misal, peta Provinsi Jawa Tengah sebagai peta utama, sehingga untuk melihat posisi Provinsi Jawa Tengah dengan daerah lain digunakan atau dibuat peta Pulau Jawa sebagai insertnya. Ini insertnya, ada di sini. Kemudian lettering. Lettering ini berfungsi mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada. Perhatikan, seperti ini lettering. Komponen peta yang selanjutnya ada warna. Selain memperindah dan mempercantik peta, warna dalam peta juga berfungsi menggambarkan kondisi peta. Seperti contoh gambar hijau menampakkan daratan, biru menamakan lautan. Itu tadi semua sudah kita pelajari, semoga kita semua paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kerjakan tugas. Ini adalah tugas kita. Perhatikan, pada kotak atau pada lingkaran merah ini yang ditunjukkan oleh tanda panah, ini menunjukkan komponen apa? Tulis di sini. Kemudian selanjutnya sama, pada lingkaran merah di sini yang ditunjukkan oleh panah, ini adalah komponen apa? Tulis di sini, dan seterusnya demikian. Untuk lebih memahami, silahkan buka link ini. Kemudian temukanlah tempat yang ingin kalian kunjungi. Bisa kalian coba sekarang juga. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.